7 serangan hewan yang menakutkan yang terjadi di dunia nyata. Selamat datang di Cakrif YouTube channel, tempat di mana kita mengeksplorasi kejadian-kejadian luar biasa yang terjadi di dunia nyata. Pernahkah Anda mendengar tentang serangan hewan yang begitu mengerikan hingga membuat bulu kuduk merinding? Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas 7 kisah nyata tentang serangan hewan yang tidak hanya menakutkan, tetapi juga menunjukkan betapa sedikitnya kita mengerti tentang dunia liar di sekitar kita. Bersiaplah untuk menyaksikan kisah-kisah penuh ketegangan, yang mungkin akan membuat Anda memandang alam dan hewan-hewan di dalamnya dengan cara yang berbeda. Mari kita mulai perjalanan kita menyusuri kisah-kisah yang menakutkan ini. 1. Singa pemakan manusia dari Savo, 1898. Bayangkan, pada akhir abad ke-19 di Kenya, saat proyek pembangunan jalur kereta api Uganda sedang berlangsung. Ribuan pekerja dari berbagai negara bekerja keras untuk membangun jalur yang akan menghubungkan Mombasa ke Uganda. Di tengah kesibukan itu, muncul 2 singa jantan tanpa surai yang mengubah proyek besar ini menjadi mimpi buruk yang hidup. Mereka bukanlah singa biasa, mereka adalah pemburu ulung yang tampaknya memburu manusia dengan kejam, tanpa ampun. Setiap malam, teror melanda kemah para pekerja. Dalam keheningan malam Afrika yang memukau, tiba-tiba terdengar suara raungan yang menggetarkan nyali. Ketika pagi tiba, 1 atau 2 pekerja ditemukan hilang. Hanya tersisa darah dan sisa-sisa tubuh yang tak lagi utuh. Selama 9 bulan penuh, lebih dari 135 nyawa melayang di tangan sepasang singa ini. Para pekerja tak hanya kehilangan rekan-rekan mereka, tetapi juga kehilangan keberanian dan semangat untuk melanjutkan pekerjaan mereka. Proyek pembangunan rel sempat terhenti, sementara upaya untuk memburu kedua singa itu terus dilakukan. Ketika akhirnya kedua singa ini berhasil dibunuh oleh Kolonel John Henry Patterson, dunia terkejut oleh ukuran dan keberanian mereka. Salah satu dari singa itu bahkan membutuhkan 8 tembakan untuk benar-benar mati. Bangkai mereka kini dipamerkan di Field Museum di Chicago, sebagai saksi bisu dari salah satu serangan hewan paling menakutkan dalam sejarah. Kisah ini menunjukkan bahwa di tengah upaya manusia untuk menaklukkan alam, kadang-kadang, alam melawan dengan kekuatan yang tidak bisa dibayangkan. 2. Buaya Gustav, teror dari Sungai Ruzizi. Di sepanjang Sungai Ruzizi, yang mengalir antara Burundi dan Tanzania, tersembunyi makhluk yang menjadi legenda hidup, Gustav, buaya Nil raksasa yang beratnya diperkirakan mencapai 1 ton dan panjangnya lebih dari 6 meter. Gustav bukanlah buaya biasa, dia adalah pembunuh berantai yang telah meneror penduduk lokal selama beberapa dekade. Lebih dari 300 orang diperkirakan telah menjadi korban keganasan buaya ini, menjadikannya salah satu predator paling mematikan di Afrika. Cerita tentang Gustav bukan sekadar legenda. Dia telah menjadi target beberapa ekspedisi pemburu profesional yang berusaha untuk menghentikan terornya. Namun, Gustav selalu berhasil lolos, meninggalkan jejak kehancuran dan ketakutan di sepanjang jalurnya. Salah satu upaya untuk menangkapnya dilakukan pada tahun 2004, ketika sebuah tim dari National Geographic memasang jebakan besar dengan umpan, berharap bisa menangkapnya. Namun, seperti yang telah terjadi sebelumnya, Gustav berhasil menghindarinya, seolah-olah dia memiliki kecerdasan yang luar biasa dalam menghindari bahaya. Hingga kini, Gustav masih bebas berkeliaran, menjadi ancaman yang nyata bagi siapa saja yang berani mendekati Sungai Ruzizi. Kisahnya telah menjadi bahan perdebatan, apakah Gustav benar-benar memiliki naluri pembunuh yang tak terpuaskan, atau dia hanya merupakan simbol dari ketakutan manusia terhadap kekuatan alam yang tidak bisa dikendalikan. Yang jelas, setiap kali seseorang melangkah ke tepi Sungai Ruzizi, ada rasa gentar yang tidak bisa diabaikan, karena di air yang tenang itu, mungkin saja Gustav sedang mengintai, siap untuk menyerang kapan saja. Tiga. Serangan serigala di Kirov, Rusia, tahun 1944 sampai tahun 1954. Di jantung Rusia, selama dekade 1940-an hingga 1950-an, sekelompok serigala melancarkan serangan brutal yang mengguncang wilayah Kirov. Dengan kondisi negara yang tengah dilanda Perang Dunia II dan kelaparan yang meluas, serigala-serigala ini, yang biasanya takut pada manusia, mulai menyerang desa-desa dengan keganasan yang tak terbayangkan.
Ketika musim dingin yang membekukan datang, desa-desa kecil di Kirov berubah menjadi ladang berburu bagi serigala-serigala yang kelaparan. Anak-anak yang sedang bermain di luar rumah atau bahkan yang baru saja keluar untuk mengambil air, tiba-tiba dikepung dan diseret oleh kawanan serigala ini. Jeritan mereka yang penuh ketakutan menghantui malam-malam panjang di Kirov, sementara orang tua mereka yang putus asa hanya bisa berharap dan berdoa agar anak-anak mereka selamat. Meskipun upaya besar dilakukan untuk memburu dan membunuh serigala-serigala ini, termasuk dengan mengerahkan tentara bersenjata, serangan terus terjadi. Lebih dari 22 anak-anak tewas dalam serangkaian serangan ini. Masyarakat hidup dalam ketakutan yang terus-menerus, hingga akhirnya populasi serigala berkurang dan serangan mulai mereda. Kisah ini tetap menjadi salah satu contoh paling mengerikan dari bagaimana hewan-hewan liar dapat menjadi ancaman nyata bagi manusia, terutama dalam situasi di mana kelangsungan hidup mereka sendiri terancam. 4. Serangan jerapah pada Desmond Tutu. Pada tahun 2006, Uskup Desmond Tutu, seorang tokoh perdamaian dan penerima Nobel Perdamaian, hampir kehilangan nyawanya dalam sebuah insiden yang tak terduga. Saat mengunjungi Taman Nasional Kruger di Afrika Selatan, Tutu dan rombongannya sedang menikmati pemandangan savana yang indah. Mereka tidak menyangka bahwa di tengah ketenangan alam, bahaya mengintai dalam wujud yang paling tidak diduga, seekor jerapah. Jerapah, dengan tubuh yang tinggi menjulang dan gerak-gerik yang anggun, biasanya dianggap sebagai hewan yang jinak dan tidak berbahaya. Namun, tanpa diduga, seekor jerapah mendekati mobil yang ditumpangi Tutu. Tanpa provokasi apapun, jerapah itu tiba-tiba menyerang, menendang mobil dengan kekuatan yang luar biasa. Tendangannya hampir merusak mobil dan membuat rombongan Tutu dalam keadaan bahaya serius. Beruntung, sang pengemudi berhasil melarikan diri dari serangan tersebut, tetapi insiden ini meninggalkan kesan mendalam pada Tutu dan semua yang terlibat. Kisah ini mengingatkan kita bahwa meskipun hewan tampak jinak dan damai, mereka tetaplah makhluk liar dengan kekuatan yang tidak bisa diremehkan. Alam liar tidak selalu bisa ditebak, dan setiap saat, bahaya bisa muncul dari mana saja, bahkan dari makhluk yang tampaknya tidak berbahaya. 5. Serangan gajah pada kereta api di Kerala, India. Gajah, sebagai simbol kebijaksanaan dan kekuatan, adalah hewan yang dihormati di banyak budaya, terutama di India. Namun, pada tahun 2006, sebuah insiden di Kerala mengingatkan kita bahwa hewan-hewan besar ini juga dapat menjadi sangat berbahaya. Dalam sebuah kejadian yang dramatis, seekor gajah liar menyerang sebuah kereta api yang sedang melintasi kawasan hutan di Kerala. Kereta api tersebut, yang biasanya membawa penumpang dengan aman melewati hutan, tiba-tiba dihentikan oleh gajah yang marah. Gajah tersebut, yang diperkirakan sedang dalam keadaan stres, mungkin karena terganggu oleh suara dan getaran dari kereta, menyerang dengan kekuatan penuh. Dengan kekuatan yang luar biasa, gajah itu menabrak beberapa gerbong kereta, menyebabkan kerusakan parah dan membuat kereta terhenti di tengah hutan. Akibat serangan ini, beberapa penumpang tewas, dan banyak lainnya mengalami luka-luka. Insiden ini tidak hanya menunjukkan bahaya yang dapat ditimbulkan oleh gajah yang marah, tetapi juga menggambarkan betapa rapuhnya manusia di hadapan kekuatan alam. Meskipun gajah adalah makhluk yang sering dihormati dan dijaga, mereka tetaplah hewan liar yang dapat menjadi ancaman serius jika merasa terancam atau terganggu. 6. Serangan hiu di Pantai Jersey, 1916. Pantai Jersey, yang terletak di sepanjang pesisir timur Amerika Serikat, adalah tempat yang dikenal sebagai surga liburan musim panas. Namun, pada musim panas tahun 1916, suasana tenang dan damai pantai ini berubah menjadi mimpi buruk. Dalam rentang waktu hanya 2 minggu, serangkaian serangan hiu terjadi, menciptakan ketakutan yang melanda seluruh wilayah. Dalam waktu yang singkat, 4 orang tewas dan 1 orang terluka parah akibat serangan-serangan ini. Serangan pertama terjadi pada tanggal 1 Juli ketika seorang perenang muda bernama Charles Van Sant menjadi korban hiu di dekat pantai Beach Haven. Saat dia berenang kembali ke pantai, hiu tiba-tiba menyerangnya, menggigit kakinya dengan kekuatan yang luar biasa. Van Sant diseret ke pantai oleh beberapa orang, tetapi sayangnya, dia meninggal beberapa jam kemudian akibat kehilangan darah. Serangan ini diikuti oleh insiden kedua hanya 5 hari kemudian di Spring Lake, di mana seorang pria bernama Charles Bruder menjadi korban berikutnya. Bruder sedang berenang di laut ketika tiba-tiba hiu menyerangnya, memotong kedua kakinya dan menyebabkan dia tewas seketika.
Para penjaga pantai yang melihat serangan ini hanya bisa menyaksikan dalam ketakutan, tidak berdaya untuk menyelamatkannya. Namun, yang paling mengejutkan adalah serangan ketiga yang terjadi di mata air dangkal di dekat Matawan Creek, sekitar 16 km dari laut. Seorang anak berusia 11 tahun, Lester Stilwell, sedang bermain bersama teman-temannya di air dangkal ketika hiu menyerangnya secara tiba-tiba. Teman-temannya lari dengan ketakutan, mencari bantuan dari orang-orang dewasa. Salah seorang pria, Stanley Fisher, yang mencoba menyelamatkan Lester, juga menjadi korban hiu yang sama dan meninggal akibat luka-lukanya. Serangan-serangan ini, yang terjadi di lokasi yang begitu dekat dengan pantai, membuat ketakutan menyebar ke seluruh pantai Jersey dan menimbulkan kepanikan nasional. Dalam beberapa minggu setelah serangan ini, patroli laut besar-besaran dilakukan untuk memburu hiu tersebut. Penangkapan seekor hiu putih besar di dekat Raritan Bay akhirnya dianggap sebagai pelaku serangan, dan ketika isi perut hiu tersebut ditemukan sisa-sisa tubuh manusia, ketakutan akhirnya sedikit mereda. Namun, kisah serangan hiu di pantai Jersey tetap hidup sebagai peringatan akan bahaya yang bisa mengintai bahkan di tempat yang tampak paling aman. 7. Harimau pemakan manusia di Sundarbans. Hutan mangrove Sundarbans, yang tersebar di perbatasan antara India dan Bangladesh, adalah rumah bagi salah satu populasi harimau bengal terbesar di dunia. Di sini, harimau-harimau ini telah menjadi bagian dari legenda dan mitos, dihormati sekaligus ditakuti oleh penduduk setempat. Namun, di balik keindahan alamnya yang memukau, Sundarbans menyimpan cerita-cerita mengerikan tentang harimau pemakan manusia. Di wilayah ini, serangan harimau terhadap manusia bukanlah hal yang langka. Harimau-harimau di Sundarbans dikenal karena perilaku agresif mereka, yang mungkin disebabkan oleh habitat yang keras dan persaingan untuk sumber daya. Para penduduk desa yang tinggal di sekitar hutan seringkali harus memasuki wilayah harimau untuk mencari kayu bakar atau menangkap ikan, dan disitulah mereka seringkali menjadi mangsa. Salah satu kisah yang paling menakutkan terjadi pada tahun 2000-an, ketika serangkaian serangan harimau di desa-desa sekitar Sundarbans menewaskan puluhan orang dalam waktu singkat. Harimau-harimau ini tampaknya kehilangan rasa takut terhadap manusia, dan bahkan berani masuk ke dalam desa untuk mencari mangsa. Setiap kali seseorang hilang, penduduk desa menemukan jejak kaki besar harimau di sekitar rumah mereka, meninggalkan mereka dalam ketakutan yang mendalam. Untuk mencoba melindungi diri, penduduk desa mulai mengenakan topeng yang menyerupai wajah manusia di bagian belakang kepala mereka, dengan harapan bahwa harimau, yang biasanya menyerang dari belakang, akan tertipu dan berpikir bahwa manusia tersebut selalu mengawasi mereka. Meskipun beberapa serangan berhasil dicegah dengan cara ini, ancaman tetap ada, dan Sundarbans tetap menjadi salah satu tempat paling berbahaya di dunia bagi manusia yang tinggal di dekat habitat liar. Serangan-serangan hewan ini menunjukkan betapa alam liar masih memegang kendali atas banyak aspek kehidupan manusia. Dalam dunia di mana kita merasa semakin berkuasa dan mampu mengendalikan lingkungan sekitar, kisah-kisah ini mengingatkan kita bahwa ada kekuatan yang lebih besar di luar sana, kekuatan yang tidak bisa kita kendalikan sepenuhnya. Kejadian-kejadian ini bukan hanya tragedi, tetapi juga pelajaran yang mengajarkan kita untuk menghormati dan memahami alam dengan lebih dalam. Terima kasih telah menyaksikan video ini di Chuck Reef YouTube channel. Jangan lupa untuk memberi like, komentar, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, di mana kita akan menjelajahi lebih banyak misteri dan kejadian luar biasa dari seluruh dunia. Ingatlah, selalu waspada, karena dunia ini penuh dengan kejutan yang tidak terduga.